Definisi AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saati, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis menurut Syaifullah. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Penggunaan AHP bukan hanya untuk institusi pemerintahan atau swasta namun juga dapat diaplikasikan untuk keperluan individu terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebijakan atau perumusan strategi prioritas. AHP dapat diandalkan karena dalam AHP suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisi strukturnya terlebih dahulu, sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur secara hierarki dan masuk akal. Jadi pada intinya AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hierarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas kesimpulan. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki menurut Kusrini. Prosedur AHP. Terdapat 3 prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saati, yaitu decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut. 1. Dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh, didekomposisi atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunnya. 2. Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. 3. Penyusunan matriks dan uji konsistensi apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai. Langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice. 4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. 5. Sistesis dari prioritas. Sistesis dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hierarki sesuai dengan kriterianya. 6. Penetapan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya. Berikut ini adalah contoh kasus yang kami gunakan untuk sistem pendukung keputusan dengan metode AHP.
Pertanian adalah salah satu faktor penting di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantung hidup pada pertanian. Pada umumnya masing-masing daerah mempunyai jenis padi sendiri-sendiri. Benih dikatakan bermutu apabila jenisnya murni, bernas, kering, sehat, bebas penyakit dan bebas campuran biji rerumputan yang tidak dikehendaki yang perlu. Dipertimbangkan jangan hanya kualitasnya saja tetapi mengenai kualitas produknya. Penggunaan bibit unggul berpengaruh besar dalam produktivitas usaha tani. Untuk meningkatkan produktivitas usaha tani sangat dibutuh ketersediaan benih unggul bermutu tinggi bagi para petani sehingga petani dapat meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Banyaknya petani padi yang kurang memahami kualitas bibit padi yang baik mengakibatkan hasil panen para petani kurang memuaskan. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan masyarakat petani padi kurang terjamin. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan khusus mengenai bibit padi yang berkualitas agar hasil panen lebih optimal. Untuk itu dibutuhkan aplikasi sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan informasi dan rekomendasi kepada para petani padi tentang bibit padi yang berkualitas baik. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan pemilihan bibit padi adalah sebagai berikut. A. Petani dalam hal menentukan jenis bibit padi membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang cepat. Karena harus meneliti secara manual banyaknya kriteria di dalam menentukan bibit padi yang sesuai dengan yang diinginkan. B. Belum memaksimalkan fungsi media internet untuk memberikan bagi masyarakat khususnya yang mencari informasi terkait pemilihan jenis bibit padi yang tepat dengan yang diinginkan. C. Dalam pemilihan bibit padi masih belum menggunakan suatu metode ilmiah dalam menentukan jenis bibit padi, sehingga hasil yang diperoleh kurang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun hasil dari proses ini berupa sistem pendukung keputusan yang menampilkan rentang nilai dari masing-masing varietas benih padi, sehingga memudahkan petani dalam memilih benih atau bibit padi yang paling unggul berdasarkan lokasi persawahan yang ada di Kabupaten Solok. Sistem juga dapat mengelola transaksi pembelian atau penjualan bibit padi di Kabupaten Solok. Penerapan pada kasus. Contoh kasus yang akan digunakan adalah pada sistem pendukung keputusan pemilihan bibit benih padi unggul menggunakan metode AHP. Penelitian ini diambil beberapa alternatif bibit padi sebagai berikut. 1. Cisokan. 2. Jengjang. 3. Anak daro. 4. Ceredek merah. 6. Siarang. 7. Bawaan. 8. Batang paman. 9. Batang lembang. Berdasarkan data bibit padi unggul, dapat diambil dari beberapa kriteria untuk penentuan alternatif pada penentuan bibit padi unggul, diantaranya adalah potensi hasil, umur, warna daun, dan kadar air. Tahap pertama, menentukan bobot dari masing-masing kriteria pada tabel berikut. Tahap kedua adalah menentukan matrik perbandingan berpasangan kriteria. Tahap ketiga adalah menentukan matrik perhitungan prioritas nilai kriteria. Tahap keempat adalah menentukan matrik penjumlahan setiap baris. Tahap kelima adalah menentukan matrik rasio konsistensi kriteria. Selanjutnya adalah menentukan konsistensi rasio atau CR. Rumus CR adalah nilai konsistensi indeks atau C dibagi dengan indeks random atau IR. Nilai IR didapatkan dari tabel berikut. Lalu nilai C dapat didapatkan dengan rumus lambda max dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Untuk menghitung nilai lambda sama dengan nilai rata-rata dari prioritas vektor dibagi hasil kali sama dengan 3,45. Maka didapatkan perhitungan seperti berikut. I sama dengan 3,45 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1 sama dengan minus 0,18. IR sama dengan 0,99. CR sama dengan minus 0,18 dibagi 0,99 sama dengan 0,314811. Jadi CR sama dengan 0,32. Nilai yang kurang dari 0,1 maka dianggap konsisten. Berikut adalah data analisa jenis padi yang sudah ditentukan.
Lalu ini adalah data perintingan yang telah didapatkan dari proses AHP. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data padi yang memiliki skor paling tinggi adalah padi Cisokan yaitu 4,82. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.